sekelumit latar belakang kehidupan Habib Hamid Basiri. Kurang lebih 4 km dari pusat kota yang terhindar dari keramaian, di suatu pedesaan yang dikelilingi hutan belukar dan semak-semak, di sebuah rumah Baanjung beratap tinggi, berdinding dan berlantai ulin, khas model rumah Banjar kuno, kurang lebih pada tahun 1856 Masehi, lahirlah seorang putra dari suatu keluarga berkecukupan. Disegani dan dihormati, keluarga tersebut adalah keluarga Al-Habib Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad Bahashim, yang hidup bersama dengan seorang istri beliau yang bernama Syarifah Sa'ana. Habib Abbas dikenal sebagai seorang nahkoda kapal dan memiliki perahu-perahu pinis dan selalu mengharungi Laut Jawa, berdagang dari Surabaya ke Banjarmasin, kadang-kadang melebar sampai meluas ke kota-kota lainnya di pesisir Pulau Jawa, Madura, dan lainnya. Beliau memiliki pula tanah perwatasan berhektar-hektar. Ayah beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Husin Bahashim, dan Habib Husin bin Awad inilah yang datang dari Hadramaut dan tercatat sebagai penasihat agama kerajaan sewaktu pemerintahan Raja Banjar ke-17 Sultan Sulaiman pada tahun 1808 sampai 1825 Masehi, dan kemudian berlanjut ke zaman pemerintahan Raja Banjar ke-18 Sultan Adam Al-Wasik Billah pada tahun 1825 sampai 1857 Masehi, sehingga beliau meninggal sampai akhir hayat beliau. Berkat doa Al-Habib Abbas yang setiap saat memohon dan menambahkan seorang anak, maka lahirlah seorang putra yang kemudian diberi nama Sayyid Hamid. Tidak ada satu firasat apapun atau suatu pertanda apapun yang beliau alami bahwa putra beliau ini kelak akan menjadi seorang wali al-mazub bil karomah, serta dihormati dan disegani orang yang kemudian dikenal dengan nama Habib Basiri. Oleh karena pada waktu itu tidak ada atau belum menjadi kelaziman bahwa orang mencatat hari kelahiran maupun kejadian-kejadian penting, sehingga sampai saat ini tidak ada atau belum terdapat catatan kepastian pada hari atau bulan apa dan tahun berapa Habib Hamid dilahirkan. Kalau memang ada catatan yang berkenaan dengan tahun maupun lainnya, maka hal tersebut hanyalah didasarkan kepada perbandingan-perbandingan, perkiraan-perkiraan serta reka-reka yang disesuaikan dengan suatu kejadian dan kenyataan yang ada. Menjelang remaja, Al-Habib Hamid dikawinkan dengan seorang putri dari keturunan bangsawan Banjar berasal dari Sungai Baru, yaitu Gusti Hamidah binti Gusti Nuh bin Pangeran Muda Muhammad Saleh dari Tambak Anyar. Dari perkawinan ini lahirlah kemudian 4 orang anak. Seorang putra laki-laki bernama Sayyid Hasan dan 3 orang perempuan masing-masing yang bernama Syarifah Sa'adah, Syarifah Buhayyah, dan Syarifah Maryam. Di saat-saat putra-putri beliau menjelang dewasa, Habib Hamid terlihat mulai memperdalam ilmu tauhid dan ma'rifat. Dan pada waktu tertentu beliau dengan mengayuh jukung melalui perjalanan panjang sepanjang Basiri ke Sungai Jingah di pinggiran Sungai Martapura, dan selalu didampingi oleh seorang sahabat beliau yang bernama Al-Habib Umar bin Muhsin Ba'bud sebagai teman berkayuh menuju tempat bermukimnya Allahyarham Mufti Haji Jamaluddin. Sekali dalam sepekan, kadang-kadang 10 hari sekali, kadang sampai setengah bulan sekali, selalu beliau mengawani Habib Hamid berkayuh ke Sungai Jingah. Habib Hamid selalu bercucuk buku, bertukar pandang dan pikiran, berkonsultasi dengan Surgi Mufti Haji Jamaluddin, memahami, menghayati, serta mengkaji dari bagaimana mengenal Tuhan, baik dari segi zat, sifat, asma, dan af'alnya.
Sehingga pada suatu saat tiba-tiba Habib Hamid menghilang. Pengajian menjadi tersendat. Beliau menjauhkan dan memisahkan diri dari kehidupan serta pergaulan. Habib Hamid mengasingkan diri jauh dari anak istri dan bersembunyi di dalam semak belukar yang lebat, bertumbuhan di bagian belakang rumah, menaiki pohon-pohon, pohon kelapa, serta bersembunyi bila terlihat. Dengan kata lain, beruzlah. Menurut apa yang diriwayatkan oleh Al-Habib Syekh bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Ba'bud, pada saat manakib ini dibuat tahun 92, beliau berusia kurang lebih 85 tahun. Menyebarkan dan mengajarkan ilmu agama Islam yang beralamat di Muara Kuin, Banjarmasin. Al-Habib Syekh adalah keturunan pelaut dan ayah beliau adalah seorang kapten atau nahkoda kapal. Demikian pula kakek beliau, Habib Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman Ba'bud, kapten kapal ke luar negeri. Dan pada saat tertentu beliau selalu menyempatkan diri dan mengunjungi sahabat beliau di Basiri, yaitu Habib Hamid yang sudah terjalin sangat akrab. Kabar bahwa Habib Hamid telah mengasingkan diri dan menjauhkan diri dari pergaulan sehingga tidak mengenal lagi sesama teman, sampai pula kepada Habib Abdullah bin Ahmad Ba'bud. Habib Hamid sudah jauh memisahkan diri dari masyarakat ramai, jauh bersembunyi memasuki hutan belukar, beralih tukar dari satu pohon ke pohon lainnya. Pohon-pohon beliau naiki dan tidur di atasnya, dan membuat keluarga yang berada di bawah selalu berjaga-jaga, was-was dan mengkhawatirkan kalau beliau terpeleset dan jatuh ke bawah. Kemudian daun-daun nyur yang beliau naiki dibuat ketupat, dan menjadilah pohon kelapa berbuahkan beratus-ratus ketupat yang bergelantungan. Demikianlah sudah kehendak Tuhan. Habib Hamid tidak pernah terpeleset dan tidak pernah mengalami cedera karena jatuh maupun sebab-sebab lain. Oleh istri dan ibu beliau, makanan diantarkan 2 kali sehari di satu tempat tertentu. Tidak kurang dari 40 tahun beliau berkelakuan aneh tersebut. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 20 tahun. Termasuk beliau membenamkan diri ke dalam rawa-rawa yang terdapat di sini dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Ilahi Rabbi. Ibu dan istri beliau menjaga dan merawat beliau dengan segala kemampuan yang ada. Karena Habib Hamid sudah diidapi penyakit sehingga menjadi tidak waras dan sudah sedemikian gawatnya, maka timbullah niatan untuk mengobatinya. Disarankan oleh beberapa orang keluarga, diusahakan segala tabib dan dukun, dan kemudian didatangkan seorang dukun atau tabib yang terkenal ampuh. Al-Habib Abdullah pun diberi kabar karena beliaulah satu-satunya orang yang sahabat yang dapat merayu dan membujuk untuk dapat mengamankan beliau. Walaupun Habib Hamid tidak pernah mengganggu orang, namun orang tidak dapat semudah itu mendekat, apalagi memegang badan beliau. Pada waktu yang telah ditentukan, Habib Abdullah memanggil Habib Hamid di tempat beliau bersembunyi dengan segala keramahan dan bujukan-bujukan halus. Akhirnya Habib Abdullah dapat menguasai keadaan, dan Habib Hamid pun diikat sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terdengar dari mulut dan desahan napas beliau hanyalah zikir dan asma Allah tidak putus-putusnya, serta penyerahan diri kepada Allah semata. La haula wa la quwata illa billah. Semangkok besar lombok parawit atau cabai rawit yang sudah dihaluskan sudah tersedia, karena menurut sang dukun segala pengaruh setan dan iblis yang bersarang di dalam tubuh Habib Hamid harus dimusnahkan dengan cara menggosokkan lombok halus ke seluruh tubuh Habib Hamid. Lombok tersebut diberikan jampi-jampi dan penawar segala rupa dalam keadaan tangan yang terikat. Dan mata yang terpejam serta tawakal Allah.
Habib Hamid tidak terlepas asma Allah dalam menghadapi keadaan yang sedemikian itu, serta menyerahkan diri kepada Allah, dimulai dari kepala, muka, dada, dan perut sampai ke kaki, dipenuhi oleh berikan lombok yang bukan main panas dan pedasnya. Namun beliau sedikit pun tidak bergeming atau berkeluh kesah karena penderitaan dan kepedasan. Hal demikian itu dihadapi dan disaksikan oleh Habib Abdullah dan keluarga lainnya. Dan demi untuk kesembuhan anak, maka atas anjuran sang dukun, ibunda beliau pun ikut mengoleskan birikan lombok tersebut dan menurutkan apa yang dikehendaki dan mengikuti apa-apa yang diperbuat oleh sang tabib. Selembar lampit pun digelar dan tubuh Habib Hamid dibaringkan, dan kemudian tubuh Habib Hamid yang terikat dimasukkan dan digulung di dalam lampit yang kemudian diikat dengan tali. Dalam penyiksaan ini yang dikatakan sebagai pengobatan, si tabib semakin menggila dan dengan mengambil sepotong rotan yang digunakan sebagai pemukul gulungan lampit yang di dalamnya terdapat tubuh Habib Hamid yang terikat kuat, adalah merupakan karomah Habib Hamid. Apa-apa yang terjadi kemudian, Habib Hamid tetap tegar dan seakan-akan tidak merasakan betapa panas dan padasnya, perihnya pukulan-pukulan rotan yang dipukulkan ke tubuh beliau. Tiba-tiba sang dukun jatuh terguling-guling dan merasakan betapa pedas dan panasnya lombok akibat olah-olahnya sendiri dengan tak sadarkan diri. Menurut riwayat lain, tangan ibu beliau pun menjadi bengkak akibat ikut mengoleskan lombok tersebut. Pada suatu saat, kapal yang dinakodai Habib Abdullah bin Ahmad Ba'bud mendapat musibah di Laut Jawa dan mengalami kebocoran di lambung kapal dan nyaris menenggelamkan kapal. Berbagai usaha dilaksanakan, dipompa, dan berbagai usaha penyelamatan dijalankan untuk mengusahakan agar kapal jangan sampai tenggelam. Dengan usaha ini, kapal dapat diselamatkan dan air yang tadinya membanjiri ruang dan geladak, maka secara perlahan-lahan menyusut dan mengering. Alhamdulillah, kapal akhirnya masuk dengan selamat di Muara Banjar. Sesampai di Muara Sungai Basiri, kapal pun berlabuh dan menurunkan sekoci untuk dapat singgah dan ziarah kepada Habib Hamid. Kebiasaan ini juga dilakukan oleh juragan perahu Madura dan Bugis. Mereka selalu memanggil-manggil nama Habib Hamid atau Habib Basiri, memohon berkahnya dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga terhindar dari malapetaka dan mara bahaya di lautan. Ketika berada di hadapan pondok kecil yang telah dibangun sendiri oleh Al-Habib Hamid, berukuran sekitar 3x8 meter, Al-Habib Abdullah tertegun dan melihat serta memperhatikan hasil pekerjaan tangan Habib Hamid yang ternyata tidak pernah mendapat bantuan dari orang lain. Sebuah bangunan tertutup rapat berlapis-lapis tanpa jendela di dalam rumah. Sebesar lubang jarum pun tidak terlihat, terkecuali sebuah jendela kecil berukuran 20 x 40 cm yang rupanya sengaja dibuat untuk mengirimkan atau memberikan makanan ataupun minuman yang diberikan di dalam gelas maupun piring dari kaleng. Karena entah sudah berapa lusin gelas diberikan, di bawah rumah beliau terdapat tumpukan pecahan gelas maupun piring. Bangunan Habib, di dalam bangunan rumah itulah Habib Hamid memisahkan diri, mengurung badannya tanpa masuknya sinar matahari.
Kalau diri kita yang terkurung di dalam rumah itu, mungkin kita tidak mengetahui kapan terjadinya siang ataupun malam. Di bagian belakang terdapat pintu yang tertutup rapat dengan palang-palang hasil buatan beliau sendiri. Sehingga kalau beliau yang menutup atau mengunci, akan terdengar suara menggelegar. Tidak seorang pun yang tahu apa yang dikerjakan beliau tersebut selama lebih dari 40 tahun. Siang maupun malam selama beliau mengurungkan diri tersebut, komunikasi secara langsung sudah tidak pernah lagi terjadi, baik dengan siapa saja, termasuk dengan istri maupun dengan anak-anak beliau. Bila menghendaki sesuatu, beliau minta, namun dengan bahasa yang kadang-kadang tidak mudah dimengerti atau mengandung bahasa lain, yaitu mantik. Al-Habib Abdullah yang terkejut karena adanya suara dari balik dinding rumah beliau mengatakan, "Ulun pun hanya datang menolongi orang kebocoran. Sudah ulun sumpali lawan kayu kemuning." Artinya, saya baru datang menolong orang kebocoran. Saya tutupi dengan batang pohon kemuning. Sesudah itu Habib Abdullah mohon diri dan kemudian meneruskan perjalanan menuju pelabuhan Banjarmasin. Habib Abdullah selanjutnya memerintahkan anak buah kapalnya memeriksa kebagian yang baru mengalami kebocoran. Dan ternyata apa yang dikatakan Habib Hamid yang semula diragukan kebenarannya terbukti dengan terdapatnya batang kayu kemuning yang menyumbat lubang besar yang hampir menenggelamkan kapal. Sebuah kejadian yang diriwayatkan oleh almarhum Abdul Syukur bin Corong yang tinggal berdekatan atau bertetangga dengan keluarga Habib Hamid, yang kemudian dibenarkan oleh Al-Habib Husin bin Ali Barakbah yang pada waktu tinggal di Basiri. Dan kemudian pada tahun 1992 meninggal beliau di Samarinda. Dan Habib Husin merupakan saudara dari Syarifah Hamidah, menantu daripada Al-Habib Hamid, menceritakan bahwa Sungai Martapura ini dahulunya dimasuki oleh kapal-kapal KPM berukuran besar. Itu pada zaman penjajahan Belanda. Apabila melewati batang-batang atau lanting-lanting yang berupa ikatan batang-batang kayu besar, selalu menimbulkan bencana dan gelombang yang besar akibat lajunya kapal, sehingga menghancurkan dan memporak-porandakan ikatan batang-batang tersebut. Pada suatu saat, sebuah kapal KPM yang dinakodai oleh seorang Belanda perjalanan Banjarmasin Surabaya akan keluar menuju Muara Banjar. Di zaman itu, apalagi di pedesaan, tidak mudah mengingat nama kapal tersebut. Menyebut saja tidak bisa karena di dalam bahasa Belanda. Sudah beberapa kali kapal tersebut keluar masuk Sungai Martapura dan menimbulkan onar dan persoalan bagi penduduk. Jukung-jukung terbalik dan batang-batang hancur berantakan disebabkan gelombang dan terhisap oleh arus badan kapal akibat daripada lajunya kapal. Sehingga setibanya di muka batang Habib Basiri, tiba-tiba kelajuannya berkurang, namun mesinnya masih terdengar menderu-deru. Tidak ada perubahan. Di ruang nakoda terlihat kesibukan dan panik. Kapal tidak bisa dikuasai dan akhirnya membentur pinggiran sungai dan kapal pun terhenti. Dengan mesin yang masih tetap berjalan, penduduk sekitarnya menjadi geger untuk mengetahui apa yang terjadi. Setelah diselidiki, ternyata roda kapal terlepas dan hilang. Tidak terlalu lama setelah kejadian itu, di suatu malam purnama, di mana penduduk Basiri biasanya duduk-duduk berkumpul di muka rumah sambil bermasakan atau bersantai, tiba-tiba dari arah pondok Habib Hamid terdengar suara macam gamelan yang ditabuh menimbulkan bunyi kelonang-keloneng memecahkan kesunyian malam. Beberapa orang mengintip dan berusaha mendekat karena ingin tahu apa yang sedang dikerjakan dan diperbuat oleh Habib Hamid. Di saat seperti itu, bila bulan sedang purnama,
menantu beliau maupun istri beliau selalu mendengar sayup-sayup suara Habib Hamid mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim maupun syair-syair Maulid Tiba. Bila mana Habib Hamid mengaji dan terdengar suara alunan yang indah, maka keluarga maupun tetangga berusaha mendekat dan mendengarkan di luar. Namun sedikit saja ada yang mulai berisik, beliau berhenti dan tidak akan melanjutkan lagi pengajiannya. Setelah diselidiki, ternyata yang menimbulkan suara kelenang-kelenung tadi adalah suara kuningan yang dipukul-pukul beliau. Di bawah sebuah lampu obor, bekas sebuah roda kapal yang besar, terbuat dari bahan kuningan yang berkilauan, tertimpa cahaya obor, dan bila mana dipukul-pukul menimbulkan suara seperti gamelan. Namun, tidak ada yang tahu apakah roda kapal bekas tersebut ada kaitannya dengan roda kapal KPM yang telah hilang dan membentur pinggiran sungai Martapura tadi. Wallahu a'lam bishawab. Di sekitar tahun 1940, pada satu hari Minggu, sebuah perahu tambangan syarat dengan penumpang dari suatu keluarga yang terdiri dari anak-anak dan dewasa, laki-laki dan perempuan, berkeinginan menunaikan nazar ziarah ke tempat Habib Basiri, membawa payung kembang rangkap 7, tudung saji berwarna penuh, menutupi makanan-makanan lakatan, wajik, apam, serta cucur dan sebagainya. Sebagaimana lazimnya pada hari Minggu, itu pun pada hari libur lainnya, banyak orang yang datang berkunjung ke rumah Habib Hamid untuk berziarah, menunaikan niatnya pada waktu akan pulang. Dan berpamitan, rombongan keluarga tersebut mengatakan, "Bib, ulun hendak bulikan, tolong doakan Bib." Yang dijawab oleh Habib Hamid, "Bamalam aja pun pian." Tidak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut. Sebab kadang-kadang di balik kata-kata tersebut selalu tersembunyi hal-hal lain. Selanjutnya rombongan itu pun kembali pulang tanpa memperhatikan lagi kata-kata Habib Hamid tersebut. Tidak selang beberapa lama sampailah berita bahwa telah terjadi kecelakaan di seberang Teluk Tiram. Sebuah pohon rambai besar tumbang menimpa dan membelah perahu tambangan yang ternyata ditumpangi oleh keluarga tadi. Seorang meninggal dan lain-lainnya luka-luka. Berkomunikasi dengan Habib Hamid secara langsung adalah sangat sulit. Kita hanya dapat mendengar suara beliau di balik dinding pondok yang berdinding berlapis-lapis. Kalau beliau suka, beliau akan menjawab atau menyahut dari dalam. Dan kalau beliau tidak sukai, ada orang yang kadang sampai berjam-jam menunggu suara beliau. Sedangkan apa yang dikatakan beliau selalu mengandung arti atau mantik. Bila sudah terjadi suatu hal, biasanya orang lalu menghubungkan dengan apa-apa yang pernah dikatakan atau diperlakukan oleh Habib Hamid. Pengalaman Haji Jarni pada saat manakib ini dibuat, beliau berusia 90 tahun. Diceritakan kepada Said Agil Bahsin, pada waktu itu Haji Jarni datang berziarah kepada Habib Hamid dan menanyakan apa usaha yang baik untuk dikerjakan. Tiba-tiba Habib Hamid melemparkan segumpal benang kusut bergumpal-gumpal. Kemudian untuk dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Habib Hamid, beliau melakukan sembahyang tahajud dan istikharah. Dan berkat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mulai berdagang tembakau karena buntalan benang yang diberikan Habib Hamid mirip tembakau. Alhamdulillah, perdagangan tembakau yang beliau usahakan semakin meningkat dan beliau dapat naik haji dan membangun rumah. Kata-kata Habib Hamid selalu mengandung makna, iktibar dan ibarat yang tidak mudah dimengerti, terkecuali sesuatu terjadi menjadi kenyataan. Sebuah peristiwa lagi bersumber dari Saripah Hamidah yang berkenaan dengan bahasa mantik yang digunakan beliau. Dialami oleh keluarga Raden Mahyudin.
seorang pejabat Ajung Lanbao yang sudah mempunyai 3 orang anak laki-laki dan kemudian bernazar bila mana dikaruniai anak perempuan akan dibawa ziarah ke Basiri dan diberikan kepada Habib Hamid. Berkat doa beliau, alhamdulillah, lahirlah seorang bayi perempuan diberi nama Fatimah dan langsung dibawa ke Basiri dan diperlihatkan kepada Habib Hamid melalui lubang atau jendela kecil di pondok Habib Hamid. Setelah dipandang beliau, lalu berkata, masukkan ke dalam paket, kirimkan ke Balikpapan. Kemudian bayi tersebut dibawa pindah ke Bengkulen dan kurang lebih 3 bulan kemudian didapat berita bahwa bayi tersebut meninggal dunia. Kesimpulan, di antara mereka yang meremehkan martabat Habib Hamid yang disebabkan oleh perbedaan faham dan aliran, dihubungkan dengan kebesaran dan karomah daripada Habib Hamid, maka terjadilah hal-hal tersebut. Yaitu yang pertama, tewasnya yang sang dukun yang mengobati beliau bersumber dari riwayat Habib Syekh bin Abdurrahman Ba'bud. Kemudian hilangnya roda kapal yang mustahil dapat terlepas akibat dari suatu nafsu yang tidak terkendalikan, bersumber dari almarhum Abdul Syukur bin Corong dan Habib Husin bin Ali Barakbah. Yang berikutnya, bahasa mantik yang beliau pergunakan kadang-kadang tidak mudah dimengerti dan difahami, namun akhirnya menjadi suatu kenyataan. Inna ala kulli syai'in qadir. Ija arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Dalam satu kesempatan di saat Habib Hamid sudah naik ke rumah, Ibu Hamidah selalu berusaha dan membujuk bertanya langsung sambil memijiti dan menguruti kaki beliau. Dalam hidup kita apa saja yang baik diamalkan? Singkat beliau memberi fatwa, Fatihah pun kemudian minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Tuhan bepandir dan mendengar langsung apapun yang diminta. Mintalah dan berdoalah, akan dikabulkannya. Lalu dikatakan beliau berulang-ulang, hanifan musliman, dan kalau hendak mewarisi sugi, jangan meninggalkan subuh. Kemudian beliau lalu melajari ayat kursi dan waman yatakillah, dan kemudian berdiam diri 1000 bahasa, tidak mau lagi melanjutkan. Kalau kita simak, alangkah luas dan dalamnya makna yang terkandung dalam ucapan beliau tersebut. Walau sesingkat mata berkedip, namun mengandung pengertian dan makna yang amat luas. Fatihah adalah umul Quran, kemudian hanifan musliman, salah satu ucapan atau dialog kita dengan Tuhan. Tatkala kita melaksanakan kewajiban kita menyembah Tuhan, berserah diri kepadanya. Satu kesimpulan dapat kita petik dari ucapan beliau, yaitu sebagai suatu anjuran agar kita jangan sampai melalaikan kewajiban kita bersembahyang. Dalam kaitannya dengan masa revolusi fisik, tatkala kita merebut kemerdekaan dari tangan penjajahan Belanda, secara tidak langsung beliau telah memberikan dorongan moral, spirit dan semangat kepada para pejuang yang tiada henti-hentinya. Ketika berpuluh-puluh pejuang kita menghadap dan datang kepada beliau secara langsung, memohon berkah dan sangu berupa azimat atau membawa kayu-kayu atau barang-barang milik Habib Hamid yang mirip pistol atau senapang untuk dibawa sebagai pikaras semangat dalam perjuangan melawan Belanda. Biasanya mereka berdatangan sesudah maghrib dan melakukan sholat isya berjamaah hingga memenuhi ruang depan kamar Habib Hamid, lengkap membawa persenjataan mereka, karaben, pistol, tombak, keris, parang, mandau sampai kepada mitralyur. Ibu Hamidah kadang-kadang merasa was-was dan khawatir, serta takut kalau ada patroli Belanda yang menggunakan perahu
Biasanya sesudah jam 10 malam, sesudah makan malam seadanya, para pejuang tersebut bubar dan menuju posnya masing-masing dalam menumpang 2-3 buah jukung dan menghilang di kegelapan malam masuk ke dalam sungai Basirih yang ada di seberang. Habib Hamid dikawinkan dengan Gusti Hamidah binti Gusti Nuh dari Sungai Baru, mempunyai 4 orang anak, seorang anak laki-laki bernama Said Hasan yang meninggal pada tahun 1935. Kemudian 3 orang anak perempuan yang masing-masing bernama Syarifah Saadah meninggal pada tahun 1918. Kemudian Syarifah Buhayyah meninggal pada tahun 1925, dan kemudian Syarifah Maryam meninggal pada tahun 1937. Said Hasan, putra laki-laki satu-satunya, kawin dengan Syarifah Hamidah binti Ali Barakbah, menghasilkan 5 orang anak. Yang pertama yaitu Syarifah Fatmah meninggal pada tahun 1983, kemudian Syarifah Sobiah meninggal pada tahun 91, kemudian Sayyid Idrus, laki-laki satu-satunya yang beliau meninggal pada tahun 2001, kemudian Syarifah Aminah meninggal pada tahun 1983, kemudian yang paling kecil yaitu Ibu Syarifah Khadijah yang alhamdulillah pada tahun ini kita doakan mudah-mudahan beliau sehat. Beliau tidak bisa berhadir bersama kita pada hari ini berhubung sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, diberi kesembuhan, kesabaran untuk beliau, dan itu adalah merupakan anak daripada Habib Hasan. Adapun anak-anak Habib Hamid semuanya meninggal lebih dahulu dari beliau. Syarifah Maryam kawin dengan Said Salim bin Muhammad Al-Habsyi yang membawa anak laki-laki bernama Said Abu Bakar bin Salim Al-Habsyi. Syarifah Maryam menurunkan 2 orang anak perempuan bernama Syarifah Fatmah dan Syarifah Gamar. Selanjutnya anak Habib Hamid, Syarifah Saadah, meninggalkan seorang anak perempuan yang masih hidup bernama Syarifah Umrah pada saat manaqib ini dibuat. Kemudian Syarifah Buhayyah yang dikawinkan dengan Habib Idrus bin Muhammad Bahashim, Kampung Melayu Martapura, meninggalkan seorang anak perempuan yang sudah meninggal yaitu Syarifah Roqayyah yang kawin dengan Said Abu Bakar bin Salim Al-Habsyi. Saudara-saudara Habib Hamid adalah Habib Husin yang meninggalkan anak laki-laki yang pada saat manaqib ini dibuat yaitu bernama Said Hasan bin Husin di Lianganggang. Kemudian beliau berkegiatan menjadi guru agama dan mendirikan pesantren di wilayah Lianganggang. Pada suatu malam sebelum terbitnya rembulan di malam tanggal 18 Jumadil Awal 1368 Hijriah atau 1949 Masehi, tidak lama setelah usai telotok beduk Isya, seberkas sinar memancar di kegelapan. Keluar dari bubungan atap rumah Habib Hamid terlihat jelas dari seberang sungai, dan keluarga pun berdatangan ingin mengetahui apa yang terjadi dan berkerumun menghadapi Habib Hamid yang sedang terbaring dalam keadaan sakit yang juga tidak terlalu parah. Hampir seluruh keluarga terdekat berada di sekeliling beliau, dan menjelang waktu subuh diterangi kilat dan petir sambar menyambar serta hujan lebat serta angin yang menderu-deru. Habib Hamid membujurkan sendiri diri beliau menghadap ke arah kiblat serta dihadapi oleh ahli kerabat keluarga meninggalkan dunia yang fana ini, menghadap kehadirat ilahi Rabbi dengan tenang, aman dan sentosa tanpa satu penderitaan penyakit yang menyiksa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.